dan kegiatan kami adalah menyelenggarakan lecture series. Oh iya, UNES, termasuk salah satunya ini di UNES, tahun ini di UNES, UNES. ya. Alhamdulillah kita kedapatan berkahnya Iya, ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Sosan. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini jurusan kita kedatangan tamu spesial. Ya, betul. Di sini sudah ada Ibu Diani Rizda dari Universitas Pendidikan Indonesia dan di samping saya didampingi nih karena saya takut kalau sendirian nih. Ada Ibu Asma Lutfi selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Sugeng rawuh Ibu Rizda Wilujeng Sumping di Semarang. Terima kasih. Senang sekali nih bisa Iya. gabung di podcast Sosan di UNES ini. Oke, siap. Jadi perlu teman-teman tahu Ibu Rizda Diani Rizda ini sebagai koordinator Eurasia Foundation for Asia. Nah, kita akan kupas lebih dalam apa sebenarnya Eurasia Foundation ini karena kita sudah kedatangan langsung koordinatornya untuk Eurasia Foundation di Indonesia. Betul nggih, Bu? Iya, betul, seperti itu. Betul. Oke. Langsung saja to the point, saya akan langsung tanya Bu Rizda, Bu Diani saja ya panggilnya nggih. Bu Diani, Eurasia Foundation ini apa sih sebenarnya? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali bisa bertemu melalui podcast ini. Saya Diani Rizda dari Eurasia Foundation Indonesia. Dan Eurasia Foundation ini sebetulnya awalnya namanya One Asia Foundation. Jadi bukan Eurasia tapi One Asia Foundation. Ini sebetulnya sudah lama berkegiatan, hanya secara formal ini memulai kegiatannya itu tahun 2010. Ya. Jadi 2010 itu di Tokyo itu diadakan One Asia Convention pertama kali. One Asia Convention Tokyo namanya. Kita biasanya menyebutnya nama kota, tidak menyebutkan nama negara. Ya. Okay. Nama kota One Asia Convention Tokyo 2010. Nah, dari situ ada pertemuan dari berbagai perguruan tinggi dari beberapa negara di Tokyo dan akhirnya saya juga satu-satunya yang diundang dari Indonesia. Wow, luar biasa ini. Diundang ke sana. Awalnya saya juga tidak tahu ini apa sih gitu ya, kegiatannya betul. apa. Nah, disitulah mulai saya belajar kegiatan-kegiatan Eurasia Foundation ini, One Asia Foundation ini. Intinya One Asia Foundation ini adalah NPO atau non-profit organization atau organisasi nirlaba ya. Jadi One Asia Foundation ini memiliki dana, kemudian dananya itu betul-betul milik sendiri, bukan sumbangan dari pemerintah, bukan sumbangan dari partai atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi betul-betul mandiri dan netral sifatnya. Iya, fokus kegiatannya Bu untuk One Asia ini di awal. Di awal ini kegiatan One Asia Foundation ini ada penelitian, kemudian pengembangan kepada para politikus muda. Ya. Nah, seiring dengan waktu itu Presiden One Asia Foundation, Mr. Satoyoji sering berkonsultasi dengan semuanya, dan kebetulan saya juga dipercaya sebagai advisor di One Asia Foundation dari Indonesia, satu orang saya, dan termasuk yang lainnya ada yang jadi advisor itu ada Perdana Menteri Jepang juga yang advisor di situ. Nah, akhirnya memutuskan untuk mengkerucutkan kegiatan. Asalnya ada berbagai kegiatan termasuk penelitian, akhirnya kita putuskan kegiatannya menjadi penyelenggaraan lecture series di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ya. Dan memang juga sudah banyak berarti ya kampus-kampus di Indonesia yang menyelenggarakan program pada ini. Awalnya 2011 itu saya diminta oleh One Asia Foundation untuk mengajukan proposal nih ke One Asia Foundation. Kami dari UPI membuat proposal 2011, lantas setelah itu diikuti oleh ITB, UGM, tahun berikutnya lagi ITB, UGM, UNM, Universitas Negeri Makassar, kemudian UNPAD. Setelah UNPAD itu ada Universitas Negeri Malang,
terus makin kesini makin banyak Yeah. gitu ya. Ada Universitas Pasundan swastanya, ada Universitas Bangka Belitung, Universitas Tadulako, kemudian Universitas Patimura. Yeah. Jadi akhirnya menyebar ke berbagai perguruan tinggi, dan kegiatan kami adalah menyelenggarakan lecture series. Oh di iya, UNES ya. termasuk Ya, salah termasuk satunya ini di UNES. tahun Ini ini di tahun ini di UNES. UNES, ya. Alhamdulillah kita kedapatan berkahnya Iya, ya Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, Jadi iya. sebetulnya ini pada awalnya jadi kegiatan Eurasia Foundation ini betul-betul merupakan hasil dari networking. Wah, ini yang penting. iya betul. Mm-mm. Jadi tujuan utama dari Eurasia Foundation itu adalah membentuk atau memperkuat komunitas sesama negara di Asia. Negara di Asia. Dan pada akhirnya tujuannya adalah membentuk kedamaian di dunia. Itu tujuan utamanya, misi dari Eurasia Foundation ini. Oke. Tapi di level awal dengan penyelenggaraan lecture series di berbagai perguruan tinggi. Kok bisa berubah nama Bu dari Ya. One Asia ke Eurasia. Eurasia? Jadi pada awalnya fokusnya kita di kegiatan di Asia, walaupun penyelenggaraannya itu ada di universitas di Amerika, di Oceania, di Eropa. Nah pada akhirnya ya kita, kalau begitu pesertanya ini sekarang bukan Asia lagi gitu, meskipun konsennya masih tetap Asia, tapi kita menyebar di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Akhirnya kita ganti namanya menjadi Eurasia Foundation from Asia gitu kan, asalnya Ya, dari Asia. Dari Asia. Gitu. Berarti memang basisnya di Jepang. Dan di Hong Kong. Dan di Hong Kalau Kong. Presiden Eurasia Foundation sendiri tinggal di Jepang, tapi sekarang Ya. untuk mempermudah mobilitasnya, karena dalam 1 tahun itu harus memberikan kuliah ke hampir 500 perguruan tinggi di dunia, akhirnya kita pilih di Hong Kong supaya di tengah-tengah gitu. Iya. Mobilitasnya. Seperti itu, mobilitasnya lebih mudah. Oke, oke. Dan ini kan tadi salah satunya juga UNES ya Bu ya, yang menyelenggarakan Eurasia Foundation ini. Nah, ini sudah ada punggawannya di jurusan Sosiologi dan Antropologi. Nah, kalau di SOSAN sendiri nih Bu, bagaimana program ini dijalankan? Oke, baik. Sebelumnya saya harus menjawab Mas Didi, saya terima kasih dulu ke Bu Diani dan dari Eurasia Foundation karena memberikan kesempatan ke kami untuk menyelenggarakan kegiatan kuliah series ini. Dengan bantuan Bu Diani, ada Prof. Eli juga dari LP, kemudian menjembatani komunikasi itu, alhamdulillah kita bisa membangun jejaring juga dengan teman-teman di seluruh dunia, dan juga khususnya di Asia. Nah, kalau yang di jurusan sosial antropologi sendiri, kami kemudian menerima tawaran tersebut dengan mengembangkan satu kuliah series dengan tema Conservation Education on Asian Commodity. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena memang UNES sendiri punya satu visi dan misi ya, bagaimana menjadi universitas unggul yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Saya pikir dengan visi misi ini sangat tepat dengan konsep dan misi yang akan dibangun oleh Eurasia Foundation, bahwa ada bagaimana akar lokalitas itu yang konservasi tadi, kemudian kita bisa berjejaring dengan komunitas global, sehingga dengan dengan ini bisa mewujudkan tadi toleransi, kedamaian, perdamaian, dan dunia tanpa konflik seperti itu ya. Dan kemudian kami juga sangat berharap bahwa dengan kami bermitra dengan Eurasia Foundation dan bisa membawa mahasiswa kami untuk memiliki wawasan secara global, tidak hanya secara lokal tapi juga wawasan secara global. Boleh berkarakter lokal tetapi kemudian wawasannya harus global, sehingga mampu berjejaring dengan dunia global lainnya seperti itu. Terima kasih nih Bu Diani. Sama-sama, terima kasih. Oke. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, barangkali juga ada dari kampus-kampus lain. Bagaimana sih Bu caranya untuk bisa join di program ini? Iya. Untuk bisa join di program ini sebetulnya bisa jadi gini, sebetulnya tujuan utama tadi kan, misi utamanya adalah membentuk kedamaian dunia gitu ya. Tapi kedamaian dunia itu mungkin tidak bisa serta-merta begitu saja dengan teori atau seminar-seminar.
Jadi prinsipnya Eurasia Foundation ini sangat mengutamakan hubungan personal, person to person. Makanya setiap convention kita tidak menyebutkannya One Asia Convention Indonesia atau One Asia Convention Jepang, selalu menyebutkannya kota supaya hubungannya lebih terasa dekat katanya. Jadi hubungan antar para akademisi di berbagai perguruan tinggi itu diharapkan bisa menjalar lebih lebih luas lagi, karena kita tahu kan di era sekarang ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus berkolaborasi satu sama lain, sehingga dengan hubungan itu apalagi di level perguruan tinggi kita bisa joint research, kemudian student exchange dan lainnya bisa luas. Jadi Eurasia Foundation ini hanya memberikan satu stimulus saja. Stimulus ini berupa stimulus, nanti direspon oleh perguruan tinggi yang mendapatkan hibah dari Eurasia Foundation untuk berkolaborasi dengan universitas mitra. Makanya nanti dalam perkuliahannya itu kan mungkin di UNES juga sudah 7 pertemuan ya. 7 pertemuan. Pembicara-pembicara yang menyampaikan materi di perkuliahan ini, unsur-unsurnya satu, pembicara dari internal perguruan tinggi tersebut, kemudian dari luar perguruan tinggi di dalam negeri, juga luar perguruan tinggi di luar negeri. Sehingga dari itu kita bisa ada networking lagi. Sudah ada networking kan kita bisa melakukan banyak hal. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ingin bergabung, misalnya perguruan tinggi yang ingin bergabung, ini bisa melihat website dari Eurasia Foundation. Di situ ada formatnya, kemudian ada panduannya seperti apa, bisa lihat di situ. Oke. Tadi menarik silakan. Ya, menarik dari Bu Diani tadi bagaimana bekerja kolaboratif ya, Bu Diani, apalagi sekarang dengan masa masyarakat society 5.0 ya, yang kemudian menuntut kita untuk semangat kolaborasi, karena berdiri sendiri rasanya tidak mungkin ya. Dan juga sangat tepat sekali kalau di jurusan kami sosiologi dan antropologi yang memang katanya manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga kemudian ketika seperti itu ya, dengan dunia yang global dan kemudian kecepatannya atau perubahan yang cepatnya luar biasa ini, maka semangat kolaborasi dan bekerjasama, networking tadi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan mudah-mudahan ini juga nanti di jurusan kami ini tidak hanya tahun ini bisa mendapatkan mudah-mudahan ini ya, Bu Diani, bisa tahun depan dan tahun berikutnya lagi dengan berbagai program yang berbeda barangkali, tetapi ujungnya satu adalah bagaimana mengembangkan atau mengkampanyekan multikulturalisme dan juga perdamaian, anti konflik di dunia. Oke. Ya, silakan ada tambahan. Jadi dengan adanya kita hubungan baik person to person atau misalnya lembaga dengan lembaga, nanti kan kita akan merasakan kedekatan. Kita dengan adanya kedekatan ini kan kita akan bisa saling memahami satu sama lain. Yang tadinya tidak kenal juga jadi hubungan baik. Nanti jadi di zaman sekarang itu kan kita masih dibatasi oleh ruang dinding-dinding pemisah, kepentingan politik, batas negara, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya hubungan personal ini diharapkan itu semua akan bisa terlewati, dan diharapkan semua semangat berkolaborasi itu bisa diturunkan kepada para mahasiswanya. Baik. Itu dari sisi bagaimana kelembagaan dan para pengajar begitu nggih. Nah, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk mahasiswa peserta perkuliahan ini, dari Bu Diani dulu, setelah itu nanti Bu Asma. Baik, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa di era sekarang ini kita sudah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus memperkuat jejaring terus. Jadi prinsipnya silaturahmi itu akan membawa berkah dan rizki yang luar biasa. Jadi saya dengan ini bisa diundang kuliah kemana-mana gitu, bisa ketemu ke teman-teman di UNES juga. Jadi para mahasiswa juga jangan istilah kalau bahasa Sunda ya, ini mohon maaf saya bahasa Sunda karena saya orang Sunda, jangan kurung batok, jangan diem aja di satu tempat, tapi harus kemana-mana. Apalagi mahasiswa energinya banyak, terus berkolaborasi dengan yang lain, harus membuka diri. Dan karena saya orang bahasa, saya titip satu pesan, coba belajar untuk berbicara bahasa asing atau belajar bahasa asing, apa saja, misalnya membahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang. Saya sendiri bahasa Jepang. Iya. Dari Ibu Asma, silakan.
Ya, untuk mahasiswa ya Mas. Iya, untuk ya, mahasiswa. Ya. Peserta perkuliahan Peserta ini. perkuliahan. Jadi teman-teman mahasiswa yang hadir atau kemudian menjadi peserta dalam perkuliahan kali ini, mungkin sebelum saya sampaikan pesan, saya sampaikan ke Bu Deni dulu dan teman-teman semua bahwa untuk kuliah kita di Conservation Education on Asian Community ini tidak hanya dihadiri oleh dari jurusan sosial sendiri saja, tetapi juga ada prodi-prodi lain di UNES yang juga hadir. Ada dari prodi ilmu sejarah, ada jurusan sejarah, ada juga dari prodi pendidikan sejarah, ada prodi geografi. Kebetulan kalau geografi di kelas internasionalnya yang masuk ke kita. Jadi kemudian ada jurusan dari hukum, ada ilmu politik. Jadi ilmu hukum dan politik. Jadi ada beberapa prodi yang ikut bergabung dengan masuk sebagai peserta kuliah ini, dan itu juga nanti kami konversi, jadi akan dikonversi ke mata kuliah mereka sehingga mendapatkan rekognisi 2 SKS. Jadi memang mereka tidak rugi secara akademik karena mereka akan dikonversi dalam 2 SKS ke mata kuliahnya yang sejenis dengan mata kuliah mereka. Nah, di kita sendiri sebetulnya mata kuliah ini diintegrasikan dengan mata kuliah konservasi sosial. Kebetulan mata kuliah ini mata kuliah fakultas yang kemudian di setiap prodi ada. Iya, jadi pas ya. Pas semuanya bisa masuk. Mengakomodir ya banyak jurusan. Jadi dengan semangat MBKM juga sehingga ini adalah bagaimana ke teman-teman yang ikut dari prodi lain itu kuliah di jurusan lain atau di prodi lain tetapi satu universitas. Jadi itu kita mengakomodir juga amanah yang dibebankan dari MBKM seperti itu. Jadi memang dengan Eurasian Foundation ini kami sangat bahagia sekali, sangat terhormat sekali diberikan amanah ini, tanggung jawab dan juga kesempatan sehingga bisa mengkolaborasikan banyak hal dalam kegiatan ini. Dan untuk teman-teman mahasiswa semua yang menjadi peserta kuliah Eurasian Foundation Conservation Education on Asian Community, kami titip pesan semoga kalian tetap semangat ya di dalam mengikuti perkuliahan ini, karena insya Allah seperti apa yang dikatakan Bu Deni, tidak ada ruginya ya Bu Deni ya, bahwa hari ini kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kemudian hanya mengungkung diri bahwa ini prodi saya seperti itu, tapi juga harus membuka wawasan yang lebih luas. Dan dengan kesempatan emas yang diberikan ke kita melalui Eurasian Foundation ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya wawasan kita bisa berkembang dan kedepannya juga kita bisa bersaing, memiliki daya saing dengan masyarakat di dunia, di dunia dan di masyarakat internasional. Mungkin itu saja dari saya. Baik, ya ada tambahan atau sudah cukup ya? Baik, terima kasih Bu Asma, terima kasih matur nuwun, arigato. Sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kami. Senang sekali. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, informasi yang sangat berharga terkait dengan Eurasia Foundation Indonesia. Sekian podcast Sosan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.